This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pentingnya TIK di era Revolusi 4.0. Kami di sini dari kelompok 1 dengan anggota Alif Dewi Alfia, Anjar Budiarja, Anissa Fitriani, Anissa Oktaviani, dan Arlin Kamelia Najwa. Kami dari kelas PBI 2B di sini akan membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Literasi Teknologi dari dosen Bapak Erlan Darmawan Eskom MSI. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Alif. Kepada Alif, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pengertian untuk teknologi informasi yaitu teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan informasi. Teknologi informasi juga merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuk. Gerakan literasi baru yang dimaksud kan terfokus pada 3 literasi utama, yaitu yang pertama literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. 3 keterampilan ini diprediksi menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan atau di era industri 4.0. Literasi digital diarahkan pada tujuan peningkatan kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dalam dunia digital. Literasi teknologi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Tujuan dari literasi itu juga ada 4 poin. Yang pertama, dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima akan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak mudah, dengan cepat untuk bereaksi. Poin ketiga yaitu membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Yang terakhir yaitu ada membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Next. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Anjar Budiarja. Baik, sini saya akan menjelaskan implementasi teknologi informasi di perpustakaan. Ada bentuk penerapan TI di perpustakaan antara lain yaitu sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan. Kegiatan atau pekerjaan yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi perpustakaan antara lain adalah pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi, koleksi, serta pengolahan data anggota dan statistik. Fungsi ini sering diistilahkan sebagai bentuk otomasi perpustakaan. Yang kedua ada sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital. Bentuk penerapan TI dalam perpustakaan ini sering dikenal dengan perpustakaan digital. Kedua fungsi penerapan TI tersebut dapat dilakukan secara terpisah atau dilakukan secara terintegrasi dalam sistem informasi perpustakaan. Kondisi ini tergantung dari kemampuan software yang digunakan, sumber daya manusia, dan infrastruktur peralatan teknologi informasi yang digunakan. Baik, selanjutnya ada gadget dalam pembelajaran yang interaktif. Yang pertama ada gadget sebagai tambahan dalam pembelajaran. Misalnya, seorang guru pelajaran biologi memberikan materi tentang pencernaan. Materi tersebut sudah dijelaskan guru di kelasnya. Namun, jika belum jelas, maka siswa boleh mengakses di internet di website yang telah direkomendasikan oleh gurunya. Yang kedua ada gadget sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Gadget dapat menunjang dalam pembelajaran, misalnya pelajaran sejarah, guru memberikan tugas untuk mencari tugas tentang matematika semisal rumus tentang volume bangun ruang. Maka ini bisa dikatakan salah satu penunjang pembelajaran.
Siswa menjadi aktif mencari tugas di internet, tidak hanya aktif di media sosial saja. Hal ini bermanfaat untuk guru dan juga siswa. Guru bisa menghemat waktu ajar, sedangkan siswa mendapatkan tugas yang bisa diakses kapanpun. Dan yang ketiga ada gadget sebagai alternatif pendukung pembelajaran. Misalnya ada kasus guru sedang ditugaskan di luar kota, sedangkan di sekolah memungkinkan untuk pembelajaran gadget dengan jarak jauh. Maka guru bisa memberikan tugas siswa melalui websitenya. Guru tersebut memberikan modul yang dapat diunduh oleh siswanya. Setelah itu, siswa dapat mengerjakan tugas, dan tugas tersebut dapat dikumpulkan lewat email atau langsung lewat Google Classroom. Siswa pun bisa berkonsultasi dengan gurunya. Baik. Yang selanjutnya ada mengenai definisi teknologi pendidikan sebagai studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengaturan proses dan sumber daya teknologi. Definisi ini mengalami pembaharuan dan pemantapan pada 2008. Berikut ini dijelaskan konsep istilah yang dipakai dalam definisi teknologi pendidikan AECT 2008, yaitu yang pertama ada studi. Studi diartikan sebagai kumpulan informasi dan analisis melalui traditional conceptions of research. Penelitian merupakan ujung tombak atau generator dari lahirnya ide-ide baru dan proses evaluatif untuk meningkatkan praktek. Studi juga dimaknai sebagai pemahaman teoritis dari praktek teknologi pendidikan yang diperlukan untuk perkembangan dan perbaikan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan refleksi. Yang selanjutnya ada appropriate. Appropriate atau tepat itu digunakan untuk menjelaskan kata teknologi yang tepat pada proses dan sumber daya yang menandakan kecocokan dan kesesuaian dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada ethical practice. Etika praktek mengacu pada standar etika praktis sebagaimana yang didefinisikan oleh Komite Etika AECT tentang apa saja yang harus dilakukan oleh praktisi teknologi pendidikan. Definisi teknologi pendidikan saat ini mulai mempertimbangkan etika praktek sebagai sesuatu yang penting untuk mencapai kesuksesan, karena tanpa adanya hal tersebut, sukses adalah hal yang mustahil dicapai. Yang selanjutnya ada facilitating. Facilitating hadir karena akibat adanya pergeseran paradigma pembelajaran yang memberikan peran dan tanggung jawab lebih besar kepada peserta didik, sehingga peran teknologi pendidikan berubah menjadi memfasilitasi. Memfasilitasi meliputi mendesain lingkungan belajar, mengorganisasikan sumber belajar, dan menyediakan alat media untuk belajar. Kegiatan belajar dapat berlangsung secara tatap muka atau face-to-face, atau bisa berlangsung di lingkungan virtual atau yang disebut sebagai distance learning. Yang selanjutnya ada creating, using, managing. Creating atau penciptaan ini mengacu pada penelitian, teori, dan praktek dalam pembuatan materi pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan sistem pembelajaran dalam beberapa setting yang berbeda, formal dan non-formal. Using atau pemanfaatan mengacu pada teori dan praktek yang terkait dengan membawa peserta didik berhubungan dengan kondisi dan sumber belajar. Untuk managing atau pengelolaan berkaitan dengan manajemen perorangan dan manajemen informasi yang mengacu pada masalah pengorganisasian orang-orang dan perencanaan, pengendalian, penyimpanan, dan pengolahan informasi. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Oktaviani. Poin selanjutnya yaitu teknologikal. Teknologikal mengandung arti aplikasi sistematis atau ilmu atau pengetahuan yang terorganisir untuk tugas-tugas praktis. Teknologi yang dimaksud dapat berupa software maupun hardware yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada learning. Learning atau pembelajaran selain berkenaan dengan ingatan,
juga berkenaan dengan pemahaman. Tugas pembelajaran dapat dikategorikan berdasarkan pada berbagai taksonomi, di mana tujuan dari pembelajaran atau pendidikan adalah adanya pemahaman sebagai retensi pengetahuan. Kemudian ada improving. Improving berkaitan dengan peningkatan kualitas produk yang menyebabkan pembelajaran lebih efektif, perubahan dalam kapabilitas yang membawa dampak pada aplikasi dunia nyata. Pada lingkup teknologi pendidikan, untuk meningkatkan atau mengimprove kemampuan mengharuskan untuk memenuhi tuntutan keefektivitasan seperti kualitas produk sebagai hasil proses pembelajaran, produk pembelajaran yang efektif, dan kemampuan pembelajaran yang dapat diaplikasikan di dunia nyata. Selanjutnya ada performance. Performance berkaitan dengan peserta didik untuk menggunakan dan mengaplikasikan kemampuan yang baru didapatkannya. Selanjutnya, ide dan media atau tools dari teknologi pendidikan dapat membantu pendidik atau guru dan desainer pembelajaran untuk meningkatkan performance agar dapat mengorganisasikan dan mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya ada proses. Proses dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada hasil yang spesifik. Teknologi pendidikan seringkali mengidentifikasikan proses sebagai aktivitas desain, pengembangan, dan menghasilkan sumber belajar yang tergolong sebagai proses dalam arti luas dari teknologi pendidikan. Yang terakhir ada resources, yaitu sumber daya yang telah diperluas dengan inovasi teknologi dan dengan pengembangan pemahaman baru mengenai bagaimana alat-alat teknologi dapat membantu peserta didik belajar. Sumber belajar dapat berupa orang, media atau alat, teknologi, dan materi yang didesain untuk membantu pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arlin. Kepada Arlin saya. Ya. Kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Baik, saya akan menjelaskan tentang 6 kelompok teknologi informasi. Nah, yang pertama ada teknologi penyimpanan atau storage teknologi. Yang kedua ada teknologi perangkat lunak atau software teknologi. Yang selanjutnya ada teknologi masukan, input teknologi. Ada teknologi keluaran atau output teknologi. Ada mesin pemproses atau processing machine. Dan yang terakhir ada teknologi telekomunikasi atau telecommunication teknologi. Oke. Saya pertama-tama akan menjelaskan tentang teknologi penyimpanan. Teknologi penyimpanan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data seperti type, hard disk, disket, dan zip disk. Merupakan contoh media untuk menyimpan data. Dan selanjutnya, teknologi masukan. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data informasi dari sumber asalnya. Contohnya, teknologi ini antara lain barcode scanner dan keyboard.
Barcode scanner merupakan contoh produk teknologi masukan yang biasa digunakan pada pasar swalayan untuk melakukan pemasukan data penjual di kasa. Selanjutnya, teknologi keluaran. Supaya informasi ini bisa diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi perlu disajikan dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, teknologi keluaran mempunyai andil yang cukup besar. Pada umumnya, informasi disajikan dalam monitor, namun kadangkala pemakaian menginginkan informasi yang tercetak dalam kertas. Pada keadaan seperti ini, peranti printer berperan dalam membentuk kualitas cetakan. Terdapat berbagai peranti yang mendukung penyajian informasi termasuk dalam suara. Selanjutnya, teknologi penangkat lunak. Untuk menciptakan informasi diperlukan teknologi perangkat lunak atau seringkali disebut program. Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk pengendalian perangkat keras komputer. Pengolah kata atau word processor merupakan contoh program yang banyak digunakan oleh pemakai komputer untuk membuat dokumen. Selanjutnya, teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jauh. Internet dan ATM merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi. Dan yang terakhir, mesin pemroses. Mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program berupa komponen memori dan mengeksekusi program berupa komponen CPU. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin sekian dari yang bisa kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.